Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Sabtu pagi hari tanggal 2 November 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik. Tuhan senantiasa menyertai kita. Sudah memasuki di hari yang kedua, Sabtu pagi 2 November. Waktu begitu cepat. Bulan depan sudah bulan Desember. Waktunya kita melaksanakan ibadah Natal. Di awal Desember saya sudah mendengarkan lagu-lagu pujian Christmas. Itu waktu begitu cepat. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan, senantiasa dekat dengan Tuhan Yesus. Kita merasa bahagia, penuh dengan sukacita kalau kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup adalah sebuah kesempatan. Jangan pernah sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan seperti Saul. Saul pertama dipilih Tuhan untuk menjadi raja pertama bangsa Israel. Tapi dia menghilangkan setiap kesempatan anugerah Tuhan. Kalau dia taat kepada firman Allah, dia akan langgeng jadi raja. Tapi karena dia tidak taat, akhirnya Tuhan tidak berkenan. Itu sebentar kita membaca 2 Samuel pasal yang pertama. Ini anugerah Tuhan. Di hari yang kedua tanggal 2 November ini kita mulai baca kitab 2 Samuel. Puji Tuhan, semua anugerah Tuhan. Dan kisah 2 Samuel, mari nanti saya mau jelaskan singkat. Yang penting kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, haleluya, selagi aku masih kuat, amin, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku Bapa, selagi aku masih kuat dan sehat. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Pakailah hidupku di Tuhan menjadi berkat, amin. Oh Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu
dan memuji nama-Mu yang agung itu. Oh Tuhan, sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku Bapa. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa, ampuni semua salahku Bapa. Yesus, tuntunlah hidupku. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Aku cinta Engkau Yesus, aku cinta firman-Mu. Roh Kudus, tuntun hidupku. Roh Kudus, ajar aku. Roh Kudus, ingatkan aku untuk kami selalu berjalan di dalam firman-Mu Bapa. Terima kasih pagi ini Engkau hadir, Engkau memberkati kami semua Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Salam damai sejahtera dan selamat pagi buat Bapak Ibu semua yang dicinta, disayang, dihargai oleh Yesus. Kita mulia, itu firman Tuhan dalam Yesaya 43:4. Kita mulia, kita berharga, kita dicinta sama Tuhan. Oh dahsyat kok, Tuhan yang begitu agung, Tuhan begitu mulia, begitu sempurna, pencipta langit dan bumi. Kenapa Dia bisa cinta? Kita dijadikan berharga, kita dijadikan mulia. Oh, oleh karena kasih-Nya Tuhan, berarti kasih-Nya Tuhan sempurna. Sungguh saudara, kita tidak pernah dihargai oleh manusia, tapi kita dihargai oleh Tuhan dan mulia. Itu kita berterima kasih kepada Tuhan. Bukti nyata kita dipelihara sama Tuhan, diizinkan sama Tuhan. Kita memasuki bulan November. Kita sudah selamat memasuki bulan November. Dari tanggal 1 kita sudah mengakhiri bulan Oktober, tidak terulang lagi saudara. Semua kisah-kisah yang tertulis di dalam bulan Oktober, seperti contoh 20 Oktober Bapak Presiden Prabowo yang terhormat sudah terpilih, sudah diangkat, dilantik oleh MPR bersama wakilnya Bapak Gibran Raka Buming Raka. Berarti sejarah dan tidak terulang lagi saudara ya. 20 Oktober bulan lalu sudah lewat. Sekarang sudah bulan November. Hanya bicara riwayat hidup, sejarah. Dan ke depan mari kita meraih masa depan bersama Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan tadi dikatakan, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari adalah jahat, benar. Kenapa disebut jahat? Karena firman Tuhan katakan dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 bahwa dunia dikuasai si jahat. Dan sejak awal Lucifer jatuh di dalam dosa, maka dunia gelap. Kalau sudah lihat keadaan bumi ini gelap di Kejadian pasal 1, oleh karena iblis sudah dicampakkan ke bumi, ya gelap, belum ada terang. Oleh itu langsung Tuhan jadikan jadilah terang. Terang adalah Yesus sendiri dan adalah firman Allah. Hidup kita hidup di dalam firman Allah baru dikatakan terang. Ya oleh itu mari kita tidak sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Seperti firman Tuhan tadi, pergunakan waktu yang ada, karena harian adalah jahat. Amin. Mari kita sesuai dengan firman Tuhan, kita mau baca kitab 2 Samuel. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan ya. 2 Samuel ini saudara ya, banyak hamba Tuhan kita sepakati ditulis oleh Samuel sendiri ya. Karena saya pernah bacakan kan, Samuel itu suka menulis saudara ya, karena memang di sini tidak tertera dijelaskan penulisan Samuel ya, tapi jelas dari sejarah atau dari berapa penulis dari para hamba Tuhan semua sepakat bahwa kitab Samuel ini ditulis oleh Samuel ya. Dan ini kalau kita lihat 2 Samuel ya, saat ini kita baca 2 Samuel bukan 1 Samuel ya, 2 Samuel ya. Jadi kalau kita baca kitab 2 Samuel ini adalah melanjutkan kisah tentang raja-raja pertama Israel. Raja pertama itu kan Raja Saul. Tapi Raja Saul sudah jatuh di dalam dosa, tidak taat kepada firman Allah, ya, sama Tuhan tidak diangkat lagi. Ya, Tuhan angkat Raja Daud. Ya, kitab 1 Samuel berakhir dengan kematian Raja Saul. Kitab 2 Samuel meneruskannya dengan pemerintahan Raja Daud. Dari Raja Daud itu memerintah, kalau beda sama Samuel, saudara, beda sama Saul. Saul itu memerintah bangsa Israel. Itu Raja Saul merupakan raja pertama, saudara ya. Raja pertama 20 tahunan saudara dia memerintah. Ya, sekitar tahun 1030 sampai 1010 sebelum Masehi ya. Jadi kalau dihitung dari sekarang berarti 3000 tahun yang lalu, saudara. 3000 tahun yang lalu ini. Ya, berapa keturunan saudara ada saudara. Ya.
Jadi 1030 sampai 1010 sebelum Masehi. Dan Raja Daud memerintah setelah itu, yaitu 1010 sampai tahun 970. Ya. Jadi kalau kita hitung 970 sampai 1010, berarti Daud memerintah lebih lama daripada Raja Saul. Ya. Jadi sekitar 40 tahun, saudara ya, untuk Raja Daud memerintah. Dalam bagian pertama dikisahkan bagaimana Daud menjadi raja Yehuda, ya, karena ada ribut-ribut ya, diizinkan menjadi raja Yehuda, kemudian raja seluruh bangsa Israel melalui serangkaian kemenangan militer dan dengan janji istimewa dari penyertaan Tuhan menyertai Raja Daud sehingga Raja Daud berkemenangan ya. Namun persoalan muncul setelah kemenangannya, kehidupannya terpuruk ketika Raja Daud berbuat dosa, yaitu membunuh ya itu suami dari Batseba, ya. Jadi jahat itu Daud, diambil istrinya Batseba menjadi istrinya, ya. Nanti kita baca ya. Jadi merencanakan sebuah pembunuhan ya, dan menyaksikan keluarganya terpecah. Sejak itu terpecah-pecah setelah Salomo, saudara ya. Ada utara, Israel utara, nanti kita baca berikutnya di kitab Raja-Raja ya. Ini semua karena anugerah Tuhan, biar kita mau cinta Tuhan, kita cinta firman Allah, dan hidup kita berjalan di dalam firman Tuhan. Sekarang saya mau baca ayat yang pertama ya. Kisah Daud menerima kabar tentang kematian Saul. Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklak, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Ya, dia memberikan informasi. Ya, ada seorang dari Amalek. Ya, dia kepada Daud. Ya, dia menyembah, datang kepada Daud. Bertanyalah Daud kepadanya, dari manakah engkau? Jawabnya kepadanya, aku lolos dari tentara Israel. Bertanya pula Daud kepadanya, apa yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku. Jawabnya, rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati. Wah, Daud kaget tentunya, saudara. Justru Yonatan itu dianggap sudah kayak saudara ya. Sudah waktu kita baca yang lalu, ada suatu perjanjian antara Daud dan Yonatan. Ya, jadi kasihan sedih, kisah sedih ini. Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati? Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa. Maka tampaklah Saul bertelekan pada tampaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu manggil aku, dan aku berkata, ya Tuanku. Ia bertanya kepadaku, siapakah engkau? Jawabnya aku kepadanya, aku orang Amalek. Ya. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tapi aku masih bernyawa. Ya, ini ceritanya dari si orang Amalek ini, saudara ya. Jadi dia minta ketemu dengan Saul supaya Saul dibunuh ya. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah itu, setelah jatuh. Aku mengambil janyamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pelangannya, dan inilah dia kubawa, ya Tuanku, kepada Tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang bersama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul. Karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur karena oleh pedang. Daud bersama subangsa sedih, saudara ya. Ya, jadi apalagi Daud, dia hormat kepada Saul. Berapa kali kesempatan Daud akan membunuh Raja Saul. Tapi karena Daud hormat kepada Tuhan, dia takut kepada Tuhan. Karena Daud merasa Saul adalah seorang nabi yang diangkat sama Tuhan, diurapi sama Tuhan. Jadi dia hormat dan tidak berani membunuh. Ya, oleh itu kematian, apalagi kematian Yonatan, sangat sedih bagi Daud. Karena dianggap Yonatan adalah saudara setia, yang sangat setia ya kepada Daud. Maka sedih mereka itu. Kemudian berkata Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Coba nih, diulang lagi oleh Daud. Berarti Daud punya tipe, takut dia sama Tuhan. Biarpun dia banyak salah perbuatannya, tapi dia kalau ingat Tuhan, pasti dia bertobat. Ini buktinya. Dia bilang, kenapa engkau tidak segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang diurapi Tuhan?
Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memerangnya hingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau." Karena berkata, "Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan." Coba nih, Daud dibunuh sama Daud. Dan kalau saya lihat ini berbeda, saudara. Kalau sudah baca di Samsum pasal 31, Saul sendiri bunuh diri sebetulnya. Tapi ini mungkin bohong nih orang, ya. Dan akhirnya konsekuensi dari bohongnya, dia dibunuh sama Daud. Karena ini juga orang Amalek, lawan, musuh. Ya, demikian kita bisa belajar, saudara, supaya dalam hidup ini kita takut sama Tuhan. Ya, nomor satu Tuhan. Makanya kita berterima kasih sama Tuhan. Kita bisa baca Alkitab sehingga kita bisa mengerti, bisa memahami bagaimana kualitas hidup kita. Apakah kualitas hidup kita buruk atau baik? Kualitas hidup baik kalau kita standarnya firman Allah. Itu ukurannya. Ya, jadi melalui firman-firman selalu kita dengar. Mari jadikan firman Allah Yesus sebagai standar dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tidak punya standar, ngawur berarti kehidupannya. Ya, hidup tak beraturan itu namanya. Tapi hidup yang beraturan adalah hidup yang standarnya firman Tuhan. Hidup adalah sebuah kesempatan. Di sini kita bisa belajar andalkan Tuhan. Seperti Daud, dia utamakan Tuhan. Hidupnya takut akan Tuhan. Jikalau hidup dah takut, ada perbedaan, saudara. Di dalam Malaki pasal 3 ada perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan yang takut akan Tuhan dengan orang yang tidak bertakut akan Tuhan. Itu pasti ada perbedaan, saudara. Ya, Malaki pasal 3 saya mau baca. Ya, ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang tidak beribadah kepadanya. Mari, sementara kita masih hidup, ini sebuah kesempatan. Mari Bapak Ibu, jangan pergunakan waktu hidup ini dengan sia-sia. Pergunakan waktu yang ada, itu lakukan perkara-perkara yang Tuhan perkenan. Supaya kita tidak hidup konyol, tidak hidup sia-sia. Hidup adalah sebuah kesempatan. Hidup ini berarti apabila Bapak itu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu semua dilihat sama Tuhan, saudara. Ya, dalam Mazmur 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, melihat buat setiap kita. Apapun yang kita lakukan, perbuatan itu jelas di hadapan Tuhan. Seperti hari ini saya membawa firman Allah, dilihat sama Tuhan. Dan saya lakukan semua dengan hati yang bersih tulus dan tidak ada dosa. Hidup kita orang berdosa, tapi jangan pernah buat dosa. Tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan ajar kita. Roh Kudus ingatkan kita supaya kita hidup taat, rendah hati, setia, cinta, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup di dalam ketaatan, rendah hati, cinta Yesus, setia, dan senantiasa pegang kebenaran dalam kekudusan ilahi sehingga kita selamat. Tuhan memberkati kita semua. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, haleluya, selagi aku masih kuat, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari berjaga dan berdoa. Besok hari Minggu adalah minggu yang pertama kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan saya pun ada di kota Jember dalam rangka pelayanan dan penggembalaan jemaat yang saya cintai, Gereja Bertabernakel Jember, Kristus hidup. Biar hari-hari kita tidak mau hidup dengan sia-sia, tapi pergunakan waktu yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan,
supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hidup ini sebuah kesempatan. Hidup adalah sebuah anugerah. Dan anugerah yang Tuhan berikan, jangan lalu dengan sia-sia. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar dan taat. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.